Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman. Kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, tema kita masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia. Dan kali ini kita akan membahas tentang organ tubuh dalam, sistem pencernaan. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu organ tubuh dalam itu apa. Organ tubuh dalam adalah organ yang terletak di bagian dalam tubuh ya, seperti jantung, hati, ginjal, usus, limfa, dan lain-lain ya. Nah, dalam organ tubuh itu pun juga ada beberapa bagian tertentu ya teman-teman. Namun kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaannya dulu. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, jadi sistem pencernaan itu sekelompok organ ya teman-teman. Ada beberapa organ dalam tubuh yang bekerja untuk memproses makanan yang kita makan. Nah, kita lihat ya satu persatu. Mulai dari mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat masuknya makanan dan tempat dimulainya proses pencernaan. Ya, karena di dalam mulut kita ini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Nah, lalu setelah dari mulut itu akan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung ya teman-teman. Karena di dalam kerongkongan ini ada otot yang bisa mengembang dan mengempis sehingga dapat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan tadi itu masuk ke dalam lambung. Selanjutnya lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, teman-teman, jadi lambung ini selain menyimpan makanan, ia juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, dari lambung itu ada hati ya. Hati ini merupakan organ pelengkap teman-teman. Jadi dia akan membantu dalam proses pencernaan lemak. Nah, di hati juga untuk menyaring racun atau zat-zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh. Nah, jadi teman-teman si hati ini ya untuk menetralisir zat-zat beracun atau zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh kita. Selanjutnya ke usus halus. Nah, jadi teman-teman usus halus ini terletak di antara lambung dan juga usus besar. Nah, dalam usus kecil ini terdapat gerak peristaltik di mana dia menggerakkan makanan dan mencampurkan dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan yang lainnya. Nah, bentuknya itu berupa saluran yang panjangnya sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Lalu, dari usus halus akan masuk ke usus besar. Nah, jadi sisa makanan yang tidak bisa dicerna atau diserap oleh tubuh itu akan diteruskan ke usus besar. Jadi usus besar dan usus halus ini dia saling terhubung satu sama lain ya teman-teman. Karena usus besar ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang tadi
itu membentuk feses. Nah, dibantu dengan bakteri yang disebut bakteri Escherichia coli atau biasa disingkat E. coli. Nah, tugas usus besar ini untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan tadi, sehingga membuatnya menjadi padat, kemudian membentuk tinja. Nah, jadi semua sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh kita itu akan masuk ke usus besar, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk tinja atau biasa kalau kita buang air besar ya. Nah, itu. Jadi usus besar ini akhir dari sistem pencernaan. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk proses sistem pencernaan dari makanan itu masuk ke dalam mulut kita, kemudian berakhir pada usus besar untuk dikeluarkan menjadi kotoran ya. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman akan mempelajari di Sentra Sains dengan Ibu Upi. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi Sentra Bahasa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang cerpen dan unsur intrinsiknya. Kita sudah pernah bahas cerpen sebelumnya ya teman-teman, di kelas 4 juga sudah pernah. Kali ini kita mau mencoba mengingat kembali materi tentang cerpen. Apa sih cerpen itu? Nah, cerpen merupakan jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah dalam tulisan yang pendek. Nah, ada 7 intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Lalu yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu ada 3, dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu tokoh yang baik, antagonis tokoh yang jahat, tritagonis ini tokoh yang berada di pertengahan. Dia netral. Lalu yang selanjutnya penokohan atau watak. Nah, ini karakter dari tokohnya ya, teman-teman. Tokohnya keras kepala atau penakut, baik, pemberani, pemalu, dan lain-lain. Jadi itu lebih kepada karakter dari tokohnya. Lalu yang ketiga itu alur. Alur ini jalan ceritanya ya teman-teman. Ada alur maju, ada alur mundur. Alur maju itu jalan ceritanya urut dari awal sampai akhir. Lalu ada alur mundur, jalan ceritanya tidak urut ya. Ceritanya kembali ke masa lalu. Jadi ada di masa depan sama di masa lalu. Lalu intrinsik yang keempat itu latar. Nah, latar ini bisa latar waktu, tempat, atau juga suasana dari cerita pendek itu. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Nah, ini sudut pandang ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Ciri-ciri cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama, dia menyebutkan aku atau saya. Dia selalu menyebutkan kata aku ataupun saya dalam ceritanya. Lalu yang kedua itu sudut pandang orang kedua ya. Sudut pandang orang kedua ini selalu menggunakan kata dia. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Nah, ini menyebutkan nama orang biasanya. Nah, cerita yang menyebutkan nama orang. Misal Ani, Andi. Nah, itu. Lalu yang keenam, unsur intrinsik yang keenam itu gaya bahasa. Dan yang ketujuh, amanat atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman, 7 unsur intrinsik dalam cerita pendek. Nah, ini ada contoh cerpen cerita pendek ya. Judulnya Persahabatan. Judulnya Persahabatan. Hari ini hujan deras datang seharian lamanya. Aku melihat keluar jendela dan menyaksikan genangan air mulai terbentuk dengan cukup tinggi. Kulihat ayah dan ibu mulai membereskan barang-barang dan mengangkatnya satu sama lain dengan posisi menumpuk. Hal ini sudah biasa terjadi di lingkungan tempat tinggalku. Setiap hujan datang, kami sudah tahu untuk mempersiapkan diri dari datangnya banjir.
Sesekali ayah ikut memeriksa ketinggian air di luar rumah melalui jendela. Kemudian ayah berkata, "Bahaya ini. Jika hujan masih terus deras seperti ini, sebentar lagi pasti air masuk ke dalam rumah." Aku melihat wajah ayah yang lebih khawatir dari biasanya. Perasaanku menjadi tidak tenang. Aku memutuskan untuk ikut membantu ibu membereskan barang-barang untuk menghindari resiko terendam banjir. Setengah jam kemudian, aku mulai merasakan air mulai menggenang di lantai rumah. "Air sudah masuk, Bu," ucapku pada ibu. Ibu memandangku dengan sorot mata yang sama khawatirnya. Sepertinya banjir kali ini akan lebih parah dari biasanya. Tentu alasannya tidak lepas dari kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke kali dekat rumah yang masih dilakukan oleh banyak warga. Ibu pun memanggil ayah karena air yang masuk ke dalam rumah sudah semakin tinggi dan telah mencapai setinggi lututku. "Ayah, airnya semakin cepat masuk. Lebih baik kita segera mengungsi," saran ibu. Kemudian ayah pun mengangguk setuju. "Iya, Bu. Lebih baik kita segera mengungsi dan membawa beberapa barang penting terlebih dahulu." Ayah, ibu, dan aku pun kembali bersiap-siap memilih beberapa barang penting untuk dibawa ke tempat pengungsian yang biasanya sudah disediakan di musim-musim banjir seperti ini. Kami pun akhirnya meninggalkan rumah yang semakin lama terus semakin tinggi air masuk ke dalamnya. Sesampainya di pengungsian, ternyata sudah banyak keluarga lain yang juga memutuskan meninggalkan rumahnya karena banjir kali ini sepertinya akan lebih parah ketinggian airnya dibandingkan sebelumnya. Selama di pengungsian, hujan pun tak kunjung berhenti. Aku pun diminta meliburkan diri dari sekolah oleh ayah dan ibu karena sebagian besar buku dan pakaian seragamku tidak ada yang kami bawa ke pengungsian. Tidak ada yang menyangka hujan deras terus mengguyur daerah rumah kami hingga 3 hari setelahnya. Hari keempat setelah hujan berhenti, kami kembali ke rumah. Kondisi rumah sudah sangat berantakan dan banyak dari barang-barang kami yang rusak serta hanyut terbawa air. Ayah memandang ke arah aku dan ibu lalu mengatakan, "Hujan sudah berhenti. Sekarang saatnya kita kembali membersihkan rumah kita. Kalian mau membantu ayah bersih-bersih kan?" Aku dan ibu serentak menjawab dengan anggukan. Saat kami sedang bersih-bersih, terdengar salam dari luar rumah. "Assalamualaikum." Aku pergi ke depan rumah dan menemukan sahabat-sahabatku dari sekolah. Ternyata mereka datang untuk menanyakan kenapa aku tidak masuk sekolah selama 3 hari terakhir. Aku pun menjelaskan mengenai banjir mendadak yang melanda lingkungan tempat tinggalku. Melihat aku, ibu, dan ayah yang sedang bersih-bersih, mereka pun menawarkan diri untuk membantu kami. Teman-teman sekolahku membantu hingga rumah kembali bersih dan kemudian menghabiskan waktu bersamaku untuk menginformasikan pelajaran-pelajaran yang aku lewatkan selama tidak masuk. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti mereka. Sahabat yang ada di kala aku susah dan tidak ragu mengulurkan bantuan di masa sulitku. Nah, itu ya teman-teman, cerita pendek tadi judulnya tentang persahabatan ya. Nah, kita mau coba lihat unsur intrinsik dari cerpen persahabatan ini. Yang pertama tema. Nah, temanya ini persahabatan ya teman-teman. Amanatnya atau hikmah yang bisa kita ambil, sahabat setia selalu membantu di masa-masa sulit. Nah, alurnya ini menggunakan alur maju. Lalu settingnya atau tempatnya atau latarnya itu di rumah. Lalu penokohan ya atau wataknya. Tokoh aku di situ sabar, menurut pada orang tua, rajin membantu orang tua. Lalu kalau ayah, dia sabar, tidak banyak mengeluh, dapat mengendalikan kekhawatiran. Lalu ibu ini tokohnya wataknya khawatir, tapi juga dapat menyelesaikan masalah. Lalu sahabat aku di sini dia senang menolong, perhatian dan juga rajin karena dia membantu si tokoh aku tadi untuk membersihkan rumahnya.
lalu sudut pandang yang dipakai. Nah, karena dari awal sampai akhir banyak menyebutkan kata aku, nah berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama ya, dan juga dia selaku tokoh utama yang terlibat dalam cerita. Nah, itu ya teman-teman, cerpen dan unsur intrinsiknya. Oke, kita langsung masuk ke tugas teman-teman. Tugasnya untuk hari ini adalah silakan teman-teman cari dan tulis kembali sebuah cerpen dari buku atau internet. Teman-teman boleh cari di internet, boleh cari di buku ya, cerpen. Kalau bisa menemukan sesuai dengan tema, silahkan. Tapi kalau misalnya tidak menemukan sesuai dengan tema, ya tidak apa-apa, ya. Jadi silahkan cari di buku atau di internet salah satu cerpen. Nah, selanjutnya teman-teman tulis unsur-unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, jadi boleh diuraikan temanya apa, sudut pandangnya apa, alurnya apa, amanatnya apa, latarnya di mana, waktunya kapan. Nah, itu boleh teman-teman tuliskan dari cerpen yang teman-teman dapatkan, ya. Lalu ceritakan pada saat recalling. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.